Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Ahmad Fahrul Rozi, NIM 191300047 dan teman saya David Hudan, NIM 191300091. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam kerangka ekonomi Islam. Peran rasionalitas pemerintah dalam ekonomi Islam. Kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya telah diabaikan oleh para ilmuwan barat. Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendekiawan muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Satu hal yang jelas, fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, kebutuhan, dan kebebasan yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasikan pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal. Dalam ekonomi Islam, sudah diketahui bersama bahwa memiliki dasar yang kokoh dengan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Maka dari itu, peran pemerintah dari berbagai argumen. Pertama, derivasi dan konsep kehilafaan. Kedua, konsekuensi dengan adanya kewajiban-kewajiban kolektif atau fardhu ain. Dan yang terakhir adalah kegagalan pasar yang merealisasikan hal-hal yang fasik. Pemerintah adalah pemegang amanah dari Tuhan dan masyarakat dalam hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban yang kolektif. Maka dari itu pemerintah berperan penting memajukan ekonomi dan mengajarkan bagaimana cara bertransaksi yang tidak berkenaan dengan riba. Negara merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam meletakkan dasar-dasar aturan yang mendukung dan menetapkan, melindungi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan mensejahterakan rakyat. Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas dan didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterakan umum masyarakat. Seperti itu. Peran rasionalitas masyarakat dalam ekonomi Islam. Pentingnya peran masyarakat dalam perekonomian adalah sama dengan sektor lainnya, yaitu pasar dan pemerintah. Beberapa dasar pemikiran peranan masyarakat kini yaitu sebagai berikut. A. Konsekuensi atau fardu kifayah. Konsekuensi fardu kifayah. Fardu kifayah merupakan suatu kewajiban yang ditujukan pada masyarakat, di mana jika kewajiban ini dilanggar, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa. Sementara jika telah melaksanakan atau bahkan hanya oleh satu orang pun, maka seluruh masyarakat akan terbebas dari kewajiban tersebut. Meskipun pemerintah terkadang dapat berperan lebih efektif dibandingkan masyarakat secara langsung, tetapi masyarakat terlepas dari tanggung jawab ini. B. Adanya hak milik publik. Peranan masyarakat yang muncul karena adanya konsep hak milik publik dalam ekonomi Islam seperti wakaf dan kekayaan. Wakaf adalah kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan berlaku sepanjang masa. Karena wakaf merupakan hak milik masyarakat yang tidak tergantung kepada pemerintahan yang berkuasa. C. Kegagalan pasar. Kegagalan pasar tidak cukup hanya diselesaikan dengan peran pemerintah, sebab pemerintah juga memiliki kegagalan. Pasar bekerja dengan mekanisme permintaan dan penawaran, di mana mensertakan suatu komoditas
yang dapat diperdagangkan atau tradable. Komunitas seperti ini harus memiliki suatu harga, sedangkan untuk memiliki komunitas seperti itu otomatis harus bisa diukur. D. Kegagalan pemerintah. Pemerintah sering kali tidak berhasil mengidentifikasikan dengan tepat kebutuhan masyarakat yang sungguhnya, sehingga formulasi kebijakan juga tidak tepat. B. Pemerintah juga seringkali memiliki banyak masalah struktural yang dapat menghambat efektivitas dan efisiensi kebijakan, misalnya masalah birokrasi dan politik. Yang ketiga, keterlibatan pemerintah yang seringkali menimbulkan pengaturan yang berlebihan terhadap aktivitas perekonomian, sehingga justru menghambat mekanisme pasar dan peran masyarakat secara langsung. Lingkup peran pemerintah dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu menjaga keadilan dan menghilangkan ketidakadilan. Keadilan hampir menjadi pilar dan tujuan utama keberadaan karena Islam tersedia untuk menghilangkan penindasan dan mendominasi keadilan di mana-mana. Padahal, keadilan merupakan elemen utama yang menjaga eksistensi negara dalam waktu yang lama. Menurut pemikir Islam terkenal, Suhrawardi, harta benda tidak hilang karena ketidakpercayaan, tetapi karena penindasan. Dengan kata lain, properti dapat bertahan karena ketidakpercayaan, tetapi bukan penindasan. Ibnu Taimiyah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu negara yang adil meskipun seluruhnya terdiri dari orang-orang kafir. Tetapi jika itu adalah negara yang tidak adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membantu negara itu, bahkan jika itu seluruhnya terdiri dari muslim. Yang kedua yaitu melindungi keamanan kehidupan dan properti individu serta hukum dan ketertiban. Nabi bersabda dalam pidato terakhirnya kepada umatnya, harta dan hidup Anda adalah suci seperti hari haji ini. Dalam hadis lain dikatakan bahwa pelanggaran terhadap kehidupan muslim, harta benda dilarang bagi muslim lain. Terhadap kehidupan muslim, hadis ini secara khusus menggambarkan peran pemerintah. Mengatakan seorang wanita yang berpergian dari Hira ke Ka'bah sendiri harus dalam kondisi aman sehingga tidak akan ada yang dia takuti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala selama perjalanannya. Bagi Kapra, kewajiban negara Islam dalam mewujudkan negara sejahtera adalah menciptakan standar hidup yang layak bagi rakyatnya dan membantu mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, konsepsi Islam dalam pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan tidak menyamaratakan kepemilikan bagi semua orang, tetapi mengakui perbedaan yang dibatasi oleh hak-hak kaum miskin dengan zakat untuk mewujudkan keadilan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka negara memerlukan adanya sumber-sumber penghasilan. Sumber-sumber tersebut antara lain zakat, penghasilan dari sumber alam, pemungutan pajak, dan pinjaman. Menurut Kapra, sejahtera bukan berarti yang kaya, tetapi yang ideal, yaitu keadaan di mana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya yang ada. Oleh karena itu, negara Islam dapat dikatakan menjadi negara yang sejahtera atau ideal bila mana martabat batin dan moral masyarakat meningkat. Kewajiban-kewajiban masyarakat sebagai khalifah di bumi terhadap sumber daya alam telah ditunaikan. Tegaknya keadilan serta lenyapnya penindasan. Negara sejahtera menurut Islam bukanlah negara kapitalis ataupun sosialis, tetapi negara dengan konsep Islam dan kehidupan Islami. Yang ketiga yaitu membuktikan bahwa etika bisnis diterapkan. Dalam tradisi Islam, umumnya intervensi pemerintah tidak diutamakan asalkan yang dilakukan sesuai dengan aturan dasar Islam. Karena substansi esensial dalam kehidupan bisnis adalah mengakui kebebasan berusaha. Jika terjadi ketidakpedulian terhadap aturan etika dasar, pemerintah dapat ikut campur dalam pasar setelah menyelesaikan pengawasan yang diperlukan dalam aturan di bawah kerangka kelembagaan tertentu.
Yang keempat yaitu menerapkan mekanisme pasar ke dalam praktik yang sesuai untuk kepentingan semua individu. Seperti halnya masyarakat lain, tujuan kebijakan ekonomi yang akan dipraktikkan dalam masyarakat Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terus-menerus dengan menjaga stabilitas harga, lapangan kerja penuh, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, neraca pembayaran yang kondusif, dan distribusi pendapatan yang adil. Untuk memenuhi tujuan ini, Nabi menyarankan mekanisme pasar dan harga pasar ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Dengan kata lain, dapat dilakukan bahwa untuk mencapai harga pasar seperti itu, Islam bertujuan untuk mempertahankan beberapa persyaratan yang diperlukan, seperti mencegah monopoli, pasar gelap dan spekulasi, melarang penimbunan, menghapus kontrol harga dan pembatasan perdagangan, serta menjalankan sistem moneter yang tegas. Yang kelima yaitu mengatur kehidupan ekonomi dan meletakkan beberapa aturan dalam pengertian itu. Menurut hukum Islam, pemerintah dapat membuat beberapa aturan dalam kehidupan ekonomi dalam situasi yang dikenal dengan masalih mursal, di mana tidak ada bukti nas dan dibebaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang disebut dengan mubah, yang diperbolehkan. Secara umum berisi beberapa peraturan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keenam, menggerakkan dan mengelola barang publik, yaitu dengan mengumpulkan uang melalui baitul mal atau perbendaharaan. Uang yang dikumpulkan sebagai zakat wajib dari peternakan dan pertanian, tanah perbendaharaan yang kosong, tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya, tanah yang baru ditaklukkan, dan sebagainya untuk kemudian dimanfaatkan untuk kemaslahatan publik. Yang ketujuh yaitu melaksanakan pelayanan publik. Maksud dari pelayanan publik di sini adalah merencanakan investasi infrastruktur sosial di beberapa bidang seperti pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah bersamaan dengan beberapa investasi infrastruktur fisik dasar seperti jalan, jembatan, bendungan, saluran air, listrik telepon, dan jalur internet untuk ditingkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga melaksanakannya sesuai kebutuhan. Sebagian besar negarawan biasa memuji gubernur yang ditunjuknya karena mementingkan perbaikan publik di kota mereka. Misalnya, Khalifah Ali mengatakan dalam suratnya kepada gubernur Mesir Astar an-Nahats bahwa biarlah keinginan Anda untuk memperbaiki bumi lebih besar daripada keinginan Anda untuk mengumpulkan kharaj atau pajak tanah darinya. Yang kedelapan yaitu menjaga jaminan sosial. Islam pada dasarnya menganjurkan dan mengakui kepemilikan pribadi, mekanisme pasar, dan persaingan bebas sebagai model ekonomi. Tetapi hal itu benar-benar membawa kewajiban bagi negara untuk menjaga dan melindungi setiap warga masyarakat yang telah melakukannya yang terbaik dalam berjuang melawan kemiskinan untuk bertahan hidup. Pada dasarnya, rasionalitas ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi secara umum tidak dapat dilaksanakan ketika sebagian masyarakat sedang bergumul dengan masalah kemiskinan. Menurut pemikir Islam ternama, yaitu Yusuf al-Qaradawi, berikut ini cara yang disarankan Islam dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Yang pertama yaitu pekerjaan individu. Yang kedua, perlindungan kerabatnya. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, bantuan pemerintah. Dan yang terakhir adalah hak wajib lainnya selain zakat, sedekah, dan ihsan perorangan. Dan yang terakhir, yaitu memaksa orang melakukan suatu pekerjaan bila perlu secara umum. Cendekiawan Islam menerima bahwa pemerintah dapat memaksa beberapa orang untuk melakukan pekerjaan apapun ketika tidak ada yang dapat melakukannya lebih baik dari mereka. Intervensi pemerintah tidak dapat dihindarkan, terutama dalam kasus perang dan bencana alam yang parah untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Negara dapat mencampuri pasar dengan dua institusi, yaitu Hizbah dan lembaga penilaian.
lingkup peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah telah terbukti nyata sejak awal mula perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah, yaitu bahwa pendirian Bank Muamalat sebagai bank syariat pertama di Indonesia merupakan gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Ini menunjukkan ada pola bottom up, yakni inisiasi dari masyarakat yang kemudian gayung bersambut dari pihak pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu melibatkan semua pihak dan bahkan berkolaborasi dengan masing-masing pihak agar dapat berkontribusi dalam memajukannya sesuai dengan posisi dan peran yang dapat dilakukan. Yang kedua yaitu peran masyarakat dalam pengembangan keuangan mikro syariah. Di antaranya dilaksanakan oleh Baitul Mal wa Tamwil atau BMT dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. BMT menggabungkan dua unsur yaitu Baitul Mal lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Baitul Tanwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial, mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi. Dua peran tersebut menyatu dalam satu institusi yang disebut BMT. Tujuan mulia dibentuknya BMT adalah untuk membantu pengusaha mikro kecil dan menengah untuk dapat mengakses pembiayaan dalam rangka mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan volume transaksi. Selain BMT, lembaga keuangan syariah yang berkontribusi untuk usaha mikro dan menengah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Secara kelembagaan, baik sisi badan hukum maupun payung hukumnya berbeda dengan BMT. BPRS berbadan hukum PT atau perseroan terbatas dan payung hukumnya adalah Undang-Undang Perbankan Syariah. Sama dengan bank syariah yang berbentuk BUS maupun UUS. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selaku perpanjangan tangan lembaga keuangan formal berusaha untuk menjadi intermediate institution dalam mengimplementasikan keuangan inklusif yang bertujuan untuk meratakan akses keuangan di Indonesia. Selanjutnya adalah yang ketiga, peran masyarakat dalam sektor keuangan sosial Islam, yakni dalam ziswaf atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sangat nyata sebagai wujud implementasi keuangan Islam di Indonesia karena dana ziswaf merupakan instrumen keuangan yang kontribusi dananya dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tipologi masing-masing instrumen. Lalu yang terakhir adalah peran dan partisipasi masyarakat pada sektor pendidikan, ekonomi, dan keuangan syariah. Diarahkan pada penyediaan SDM yang berkualitas sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Hal ini karena dua persoalan utama yang dihadapi industri keuangan syariah adalah ketersediaan SDM berkualitas dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan syariah. Dalam konteks solutif dua persoalan tersebut, berbagai elemen berupaya berkontribusi untuk mengembangkan ekonomi Islam, baik perguruan tinggi seperti universitas, institut sekolah tinggi, terus ada pesantren, lembaga training, dan lain-lain. Perguruan tinggi yang menawarkan program studi ekonomi dan keuangan Islam dalam berbagai namanya sesuai dengan nomenklatur yang ditetapkan maupun mata kuliah ekonomi Islam, keuangan Islam, dan perbankan syariah semakin banyak jumlahnya, baik pada tingkat sarjana maupun tingkat pasca sarjana.